Dewa Medis Terkuat. Bab 593. Yu Wanting datang ke kantor di gedung pendidikan dan mengetuk pintu. Suara dingin dan arogan datang dari dalam. Siapa ini? Apakah Guru Chang ada di sana? Ini aku. Yu Wanting. Oh, Xiao Ting. Masuklah. Yu Wanting berbalik dan melirik Xiao Chen. Xiao Chen mengangguk dan memberinya pandangan memberi semangat. Yu Wanting menggertakkan giginya dan melangkah masuk. Begitu dia masuk, seorang pria parubaya yang tampaknya berusia 40-an berdiri dari kursinya dan menyambutnya di tempat duduknya dengan senyuman di wajahnya. Ting Ting, sepertinya kamu memang punya potensi. Dalam seni bela diri, selain latihan keras, yang terpenting adalah kesempatan. Kadang-kadang, bahkan jika kamu bekerja keras dan berlatih selama 100 tahun, kamu mungkin tidak dapat berkembang dengan cepat jika kamu punya kesempatan. Saya telah berlatih selama 2 atau 300 tahun. Meskipun saya bukan seorang master tingkat atas, saya juga seorang master tingkat ke-8 alam ilahi. Melihat seluruh bumi, saya dapat dikatakan sebagai seorang pemimpin. Jika kau bisa menikah denganku dan menjadi sahabatku, dalam 10 tahun, aku akan memastikan kau bisa mencapai level Martial God. Dalam 100 tahun, aku akan memastikan kau bisa mencapai puncak Martial Emperor. Saat itu, selama kau berhasil menembus puncak seni bela diri dan mencapai alam dewa, kau akan bisa hidup bersamaku selamanya. Yu Wanting menggertakkan giginya dan segera berkata, Guru Chang, saya rasa Anda mungkin salah paham dengan apa yang saya maksud. Saya ingin memberitahu Anda bahwa saya tidak akan menjadi istri Anda. Selain itu, saya tidak ingin Anda mengganggu saya lagi di masa mendatang. Saya harap Anda menghargai diri sendiri. Begitu kata-kata itu diucapkan, senyum cabul lelaki tua itu tiba-tiba menghilang dan berubah menjadi sedikit menyeramkan. Apa yang kau katakan? Katakan lagi padaku. Yu Wanting menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan serius. Tidak perlu bicara lebih banyak lagi, kurasa kau sudah mendengarnya dengan jelas. Bajingan. Guru Chang membanting meja dengan keras. Yu Wanting, kamu benar-benar berani, iya. Beraninya kamu bicara seperti itu padaku. Apa kamu tahu apa akibatnya jika kamu menolak permintaanku? Aku bisa katakan padamu bahwa aku telah lulus ujian sekolah 2 hari yang lalu dan akan segera menjadi profesor terhormat. Saat itu, aku tidak hanya akan memiliki hak untuk mengeluarkan siswa, tetapi bahkan jika aku membunuhmu, tidak ada yang berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalaku. Jika kau tahu apa yang terbaik untukmu, buka bajumu sekarang juga dan datanglah dan layani aku. Jika tidak, aku akan membuatmu mati tanpa tahu bagaimana kau mati. Yu Wanting mengepalkan tangannya, matanya yang indah dipenuhi amarah. Guru Chang ini benar-benar tidak tahu malu. Apakah kamu tidak takut dihukum Tuhan karena melakukan hal ini? Hahaha. Guru Chang tersenyum bangga ke langit dan berkata, apa gunanya hukuman dewa? Di dunia prajurit, yang kuat memangsa yang lemah. Kenyataan bahwa aku menyukaimu adalah berkah yang telah kau peroleh dalam 8 kehidupan. Beranikah kau untuk tidak setuju? Kau sedang mencari kematian. Setelah jeda sejenak, dia berbicara lagi. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Aku sudah memberitahu banyak rekan kerja dan teman sekelasku. Kau sudah menjadi wanitaku. Sekarang, bahkan jika kau tidak ingin menikah denganku, tidak ada pria yang akan mengejarmu lagi. Hehehe Ting Ting, aku menasihatimu. Lebih baik kau patuh dan bijaksana. Kamu tidak tahu malu. Yu Wanting mengepalkan tangannya, dia begitu marah hingga dia hampir pingsan. Orang tua ini benar-benar tidak tahu malu. Pada saat ini, Xiao Chen tidak menunda lebih lama lagi dan menendang pintu hingga terbuka. Guru Chang terkejut dan langsung berdiri sambil berteriak marah. Siapa kamu, bajingan? Siapa yang menyuruhmu menendang pintu rumahku? Kamu kelas berapa? Kamu mau berhenti kerja? Xiao Chen melangkah maju dan menamparnya dengan keras. Aku nggak mau lagi sama geng itu. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Tamparan keras ini langsung membuat lawannya terpental. Ledakan. Pihak lainnya menabrak tembok dan jatuh dari lantai atas, bagaikan bola meriam, menghantam tanah dengan keras dan menimbulkan suara ledakan keras. Semua orang di sekolah tidak dapat menahan diri untuk berseru, dan kemudian bergegas ke sini serempak. Apa yang terjadi? Beraninya seseorang berkelahi secara diam-diam di sekolah. Ini dilarang keras di sekolah. Aku tidak tahu. Mungkin itu anak kecil yang sudah bosan hidup. Ada banyak guru di sekolah ini. Seperti Namong Mingxuan dan Gongsun Wulei, mereka semua legendaris. Orang-orang membicarakannya,
dan Guru Chang sedikit pusing dan bangkit dari tanah. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Xiao Chen akan mempunyai kekuatan sekuat itu hingga hampir membuatnya pingsan. Pada saat ini, beberapa tokoh terbang dengan cepat, termasuk Dekan Shen Tianjun dan banyak makhluk kuat. Apa yang terjadi, Guru Chang? Siapa yang memukulmu seperti ini? Guru Chang menggertakkan giginya, menatap tajam ke arah kantornya, dan berkata, "Dasar bajingan kecil. Aku tidak mengenalnya. Tapi dia seharusnya bukan dari sekolah kita. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya." Begitu kata-kata ini diucapkan, wajah banyak orang langsung berubah. Dasar bajingan. Sungguh hina. Dia bukan dari Akademi Bela Diri Jiangbei, tapi berani menyerang orang-orang kita. Orang ini tidak boleh dimaafkan. Guru Chang segera menyetujuinya. Presiden Shen benar. Apa yang Anda katakan benar sekali. Saya bergabung dengan Sekolah Bela Diri Jiangbei karena ini. Jika keselamatan guru kita tidak dapat dijamin, apa yang dapat kita lakukan di masa mendatang? Bagaimana kita bisa berani mengajar di sini dengan percaya diri? Kamu dapat tenang saja, karena mulai hari ini, kamu tidak akan lagi mengajar di sini. Tepat saat dia selesai berbicara, tiba-tiba terdengar teriakan keras dari dalam gedung pengajaran. Setelah teriakan keras ini, semua orang di antara hadirin tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil hebat. Banyak orang yang pupil matanya mengecil, matanya melebar, dan mereka menatap sosok yang perlahan berjalan keluar. Namun, Guru Chang belum menyadari hal ini. Segera setelah itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan segera menunjuk Xiao Chen, berteriak dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. "Dekan Shen, bajingan kecil ini. Dialah yang terang-terangan menyerangku di kantor. Hari ini, kau tidak boleh melepaskannya apapun yang terjadi. Kalau tidak, mulai sekarang, aku tidak akan pernah menjadi guru di kampus ini lagi. Kalau begitu, pergilah dari sini." Shen Tianjun menamparkan Guru Chang dengan keras dan membuatnya terlempar lagi. Guru Chang berguling di tanah, tampak bingung dan berkata, "Dekan Shen, apa maksudmu dengan ini? Bagaimana kau bisa memukulku? Aku adalah seorang master alam ilahi. Aku adalah profesor yang ditunjuk khusus untukmu." Shen Tianjun bahkan tidak peduli untuk memperhatikannya, dan berlutut di tanah menghadap Xiao Chen. Bukan hanya dia, tetapi seluruh sekolah, hampir 99% siswa dan guru, semuanya berlutut. "Selamat datang Tuan Xiao." Bab 594. Xiao. Tuan Xiao. Guru Chang tertegun sejenak. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pemuda di depannya yang melawannya adalah Xiao Chen. "Tuan Xiao, apakah kamu bercanda?" Meskipun dia tidak mengenal Xiao Chen, dia telah mendengar banyak legenda tentang Xiao Chen. Setidaknya semua orang di seluruh Akademi Seni Bela Diri Jiangbei menganggap Xiao Chen sebagai idola mereka. Dan sekarang, aku benar-benar telah menyinggung Xiao Chen. Sudah berakhir. Kali ini, saya benar-benar selesai. Guru Chang tidak berani menunda terlalu lama, dan segera berlutut di tanah, bersujud kepada Xiao Chen dan meminta maaf. "Tuan Xiao, tolong ampuni aku. Tuan Xiao, tolong ampuni aku. Aku salah. Aku salah." Dia bersujud terus-menerus sampai kepalanya pecah dan berdarah. "Aku tidak berani menggunakan energi spiritualku untuk melindungi kepalaku." Dia tahu bahwa jika dia tidak menunjukkan sedikit ketulusan, dia bahkan bisa kehilangan kepalanya. Tetapi, sekalipun dia bersujud, Xiao Chen terlalu malas untuk memaafkannya. Orang-orang yang menggunakan kekuasaan untuk menindas wanita dan menjadikan mereka wanita mereka sendiri sungguh sangat hina. Apa bedanya ini dengan lukiran saat itu? "Kau akan kuampuni. Jika aku mengampunimu, apakah kau akan mengampuni murid-murid Akademi Bela Diri?" Dasar binatang buas. Wajah Guru Chang berubah. Merasakan hasrat membunuh yang kuat dari Xiao Chen, dia bersujud lebih cepat lagi. "Aku salah. Aku benar-benar salah. Aku mohon padamu, jangan bunuh aku, tolong ampuni nyawaku. Membunuhku akan menjadi penghinaan bagimu. Pergilah ke neraka dan bertobatlah." Xiao Chen langsung memiliki pikiran membunuh dalam benaknya, dan dengan kekuatan yang luar biasa, dia menekan kepala instruktur Chang, membuatnya menjerit menyedihkan, dan seluruh tubuhnya meledak, berubah menjadi bola kabut darah. Adegan ini membuat banyak orang yang hadir merasakan jantung mereka berdebar kencang, tetapi di saat yang sama mereka dipenuhi dengan kerinduan. Inikah kekuatan orang yang kuat? Begitu dahsyat. Itulah kekuatan yang diimpikan setiap orang. Sesuai keinginannya, dia dapat mengendalikan hidup dan mati seorang dewa yang kuat. Di masa depan,
mereka harus menjadi orang-orang kuat setingkat ini. Sambil menarik napas dalam-dalam, Xiao Chen berteriak keras. Aku tidak peduli siapa dirimu. Aku tidak peduli apakah kamu berbakat atau kuat. Tapi setidaknya, kamu harus memiliki hati manusia. Jangan berpikir bahwa kamu dapat menindas orang lain dengan berlatih seni bela diri. Jadilah binatang buas dalam wujud manusia. Bagi orang-orang seperti ini, tidak peduli seberapa berbakatnya Anda tidak akan bisa melangkah jauh dalam hidup Anda. Semua orang terkejut dan menjawab serempak. Ya. Shen Tianjun berjalan maju dengan cepat. Tuan Xiao, maafkan saya. Saya buta dan tidak melihat wajah asli orang ini. Xiao Chen berkata dengan wajah dingin. Itu bukan salahmu. Tapi mulai sekarang, ketika Akademi Seni Bela Diri mencari guru, mereka tidak boleh asal-asalan dan harus menggunakan kekuatan sebagai dasarnya. Kalau tidak peduli seberapa kuat para siswa, mereka pada akhirnya akan tetap menjadi sampah. Ya, Tuan Xiao, saya mengerti. Tuan Xiao, bagaimana kalau Anda menginap di sekolah bela diri untuk makan malam hari ini? Saya akan meminta seseorang menyiapkan jamuan makan untuk Anda. Tidak perlu, aku akan pulang dan makan. Kamu harus membereskan sekolahmu. Ya. Xiao Chen melambai pada Yu Wanting di lantai atas, berbalik dan mengucapkan selamat tinggal. Liu Yunxuan datang ke sisinya dan tersenyum. Ada begitu banyak bunga persik di sekitarmu. Gadis tadi begitu lembut dan manis, gadis cantik dari keluarga kecil. Bukankah dia lebih manis dariku? Xiao Chen melotot padanya dengan tidak senang. Jika kau terus bicara omong kosong, aku akan menghukummu dengan membuatmu tidak bisa tidur sepanjang malam saat kau pulang malam ini. Liu Yunxuan sedikit tersipu, terbatuk pelan, dan berkata, memangnya kenapa? Lagi pula, aku ini istrimu. Bahkan jika kau ingin aku tidak bisa tidur selama sisa hidupku, aku akan menurutimu, kan? Xiao Chen tidak dapat menahan diri dan menggelengkan kepalanya. Liu Yunxuan sekarang telah menjadi orang jahat dan semakin mirip penjahat. Benar saja, wanita yang sudah menikah suka membiarkan diri mereka seperti ini. Setelah kembali ke rumah, Xiao Chen segera memasuki peta Hongmeng dan mulai berlatih, memurnikan lebih banyak energi ungu Hongmeng. Semakin banyak energi ungu Hongmeng dalam tubuhnya, semakin cepat dia dapat memurnikannya. Akan tetapi, dia menemukan bahwa dia masih belum dapat membuka batu nisan makhluk-makhluk yang memiliki kekuatan puncak itu. Kecuali yang paling awal, 18 transformasi dari seorang pemuda tak dikenal. Sejauh ini, dia baru membuka apa yang disebut batu nisan seorang ahli pedang dan mempelajari jurus 9 pedang penghancur surga. Kekuatan sihir ini jauh lebih kuat dari kekuatanku. Akan tetapi, dibandingkan dengan keberadaan puncak tersebut, jelas masih terdapat kesenjangan yang sangat besar. Setelah 3 hari mengasingkan diri, Xiao Chen menyerap lebih dari 200 aura ungu primordial. Dengan cara ini, energi ungu Hongmeng di tubuhnya telah melampaui lebih dari 300. Dengan cara ini, kekuatannya telah meningkat ke tingkat lain, tetapi dia belum mencapai alam guru agung. Namun, dunia kecil di dalam tubuhnya telah meluas lagi, jauh melebihi ukuran lapangan sepak bola. Selain itu, Xiao Chen juga menggunakan Hongmeng Purple Ki untuk memurnikan Jiushu Divine Cauldron dan meningkatkan energi Jiushu Divine Cauldron. Ruang di dalam kuali ilahi Jiushu sangatlah luas, dan setiap kuali ilahi memiliki kemampuan untuk menelan sebuah planet besar. Hal ini membuat Xiao Chen merasa lega. Jika dia harus meninggalkan bumi di masa depan, dia juga bisa menggunakan kuali ilahi Jiushu untuk mengambil kembali bumi. Ada juga hutan binatang bintang milik putriku, yang juga bisa disertakan. Dengan cara ini, mereka tidak perlu khawatir akan dianiaya oleh Kaisar Yan di masa depan. 3 hari kemudian, Xiao Chen terbangun dari pertapaannya. Hari ini adalah hari bagi dinasti-dinasti itu untuk datang dan mengakui kesalahan mereka. Dia harus keluar untuk mengendalikan situasi. Tidak ada seorang pun di bumi yang cukup kuat untuk melawan mereka. Sungguh merepotkan jika tidak memiliki bawahan yang kuat. Aku tidak tahu bagaimana kisah menyerap energi dari Patriark Sura. Kurasa dia seharusnya sudah hampir sampai, dan telah menembus ke tingkat Kaisar Dewa, kan? Aku sangat berharap dia bisa segera kembali untuk membantuku, sehingga aku tidak akan mengalami banyak masalah. Sambil menggelengkan kepalanya tak berdaya, Xiao Chen berjalan keluar ruangan. Dan sekitar waktu ini, awan gelap berkumpul di langit, dan formasi ruang angkasa yang berputar secara bertahap dilepaskan. Merasakan energi kuat yang dilepaskan dari formasi, Shen Tianjun dan master lainnya segera berkumpul. Tuan Xiao, apa yang terjadi?
Mengapa ada tekanan yang begitu besar? Apakah ini orang kuat lain dari bidang bintang? Mata Xiao Chen tampak acuh tak acuh. Jangan panik, mereka bukan orang-orang kuat dari medan bintang, mereka hanya sekelompok orang yang datang ke sini untuk menyerah. Semua orang menghela napas lega setelah mendengar ini. Jadi begitulah adanya. Bagus. Bagus sekali. Semua orang sudah merasa sedikit trauma. Meskipun Xiao Chen sangat kuat dan dapat melindungi mereka, mereka masih khawatir jika ada gangguan. Segera, sebuah kapal Lingwu mendarat di langit. Xiao Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening sedikit. Mengapa hanya ada satu kapal Lingwu? Apakah mereka datang secara berkelompok? Bersambung.